Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di pembelajaran online kali ini. Sebelumnya, perkenalkan aku Krisda Octavia Rizky, NIM 0211800016, mahasiswa D3 Teknik Kimia, UPN Veteran Yogyakarta. Yuk kita mulai pembelajarannya. Latar belakang. Etanol adalah salah satu bahan alternatif pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Etanol sendiri di pasaran diproduksi dengan kadar maksimal 95-96%. Kadar inilah yang rentan terjadi peristiwa yang namanya azeotrop. Peristiwa azeotrop merupakan suatu peristiwa di mana campuran tidak dapat dipisahkan dengan metode destilasi biasa. Terus harus menggunakan metode apa dong ya? Nah, salah satu prosesnya adalah dengan metode adsorpsi. Proses ini digunakan untuk memulihkan hasil-hasil reaksi yang tidak mudah dipisahkan dengan metode destilasi maupun kristalisasi. Adsorpsi biasanya dijalankan dengan suhu yang konstan. Maka dari itu biasanya dinamakan dengan adsorpsi isoterm. Teori adsorpsi fisis dengan keadaan isoterm memiliki banyak sekali permodelan yang sudah teruji dan terakui, yang memiliki pendapat dan asumsi yang berbeda-beda. Maka dari itu, dalam keadaan campuran tertentu perlu dilakukan pengujian yang dapat digunakan untuk memilih teori yang tepat. Tujuan dari percobaan ini yang pertama, mampu mengkonversi berbagai satuan, linearisasi dan regresi. Yang kedua, mampu menghitung ketetapan adsorpsi isoterm Pauli. Dari tadi kita menyebut yang namanya adsorpsi. Nah, sebenarnya adsorpsi itu apa sih ya? Nih, menurut Sediawan, adsorpsi merupakan suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida cair maupun gas menempel pada suatu padatan dan akhirnya akan membentuk film atau lapisan tipis yang ada di permukaan padatan tersebut. Proses adsorpsi sendiri berlangsung jika suatu permukaan padatan dan gas maupun cair dikontakkan langsung, maka di dalamnya akan terdapat gaya kohesif, termasuk gaya hidrostatik dan ikatan hidrogen yang bekerja di antara molekul seluruh material. Jenis-jenis adsorpsi. Adsorpsi memiliki dua jenis, yaitu fisika dan juga kimia. Adsorpsi fisika merupakan adsorpsi yang terjadi karena adanya gaya van der Waals atau gaya tarik-menarik yang relatif lemah antara adsorbent dan juga adsorbent. Adsorbent sendiri memiliki ikatan yang tidak kuat, sehingga ia dapat bergerak dari satu permukaan ke permukaan lain. Adsorpsi fisika ini merupakan peristiwa yang reversibel, atau jika kondisi operasinya diubah, dia dapat membentuk keseimbangan yang baru. Adsorpsi kimia merupakan adsorpsi yang terjadi karena terbentuknya ikatan kovalen dan ion antara molekul-molekul adsorban. Ikatan ini sangat kuat, sehingga disebut juga dengan lapisan monolayer. Adsorpsi kimia ini tidak reversibel. Umumnya, adsorpsi ini bertemperatur tinggi di atas temperatur kritis dari adsorban tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi adsorpsi. Beberapa faktornya yaitu yang pertama, ada tekanan. Tekanannya yang di sini yang dimaksud adalah adsorbannya. Yang kedua yaitu temperatur. Temperatur di sini yang dimaksud adalah temperatur dari adsorban.
Yang ketiga, itu ada interaksi potensial. Interaksi potensial antara adsorbat dan juga dinding permukaan adsorben sangat bervariasi, tergantung dari sifat-sifatnya. Yang keempat, yaitu ada jenis adsorbet, meliputi ukuran molekul dari adsorbetnya dan juga kepolaran zatnya. Yang kelima, itu adalah karakteristik dari adsorbet, yaitu yang pertama ada kemurnian adsorbennya. Semua orang akan memilih adsorben yang murni karena lebih dapat mengabsorpsi lebih baik. Yang kedua, itu ada luas permukaannya. Semakin luas permukaannya, proses absorpsinya akan semakin meningkat. Metode adsorpsi terdapat dua metode, yaitu statis dan juga dinamis. Yang pertama, dengan cara statis ini memasukkan larutan dengan komponen yang diinginkan ke dalam wadah yang sudah terisi adsorben. Yang selanjutnya diaduk dan kemudian nantinya dipisahkan dengan cara penyaringan dan dekantasi. Yang kedua, yaitu dengan cara dinamis, yaitu memasukkan larutan dengan komponen yang diinginkan ke dalam wadah yang telah terisi adsorben. Yang selanjutnya, komponen yang telah terserap dilepaskan kembali dengan mengalirkan larut sesuai dengan volume larutan tersebut. Dari tadi kita membahas adsorpsi, pasti ada kata-kata adsorben dan juga adsorbat. Sebenarnya itu tuh apa sih ya? Nah, adsorben adalah zat yang mengadsorpsi zat lain, dan juga yang adsorbat itu merupakan zat yang teradsorpsi oleh zat lain. Macam-macam adsorben yang bersifat polar dan hipofilik itu contohnya yaitu silika gel dan juga zeolit. Dan yang kedua, yaitu yang bersifat non-polar dan juga hidrofobik, itu adalah arang aktif. Nah, dari ketiga macam adsorben tadi, kita akan menggunakan adsorben yaitu zeolit. Zeolit merupakan mineral aluminium silikat yang disebut sebagai penyaring molekul. Dalam keadaan normal ruang hampa, dalam kristal ini terisi molekul air bebas yang berada di sekitar kation. Bila mineral ini dipanaskan pada suhu 300 hingga 400 derajat Celcius, maka air tersebut akan keluar sehingga zeolit dapat berfungsi sebagai penyerap gas maupun cair. Beberapa karakteristik dari adsorben. Yang pertama yaitu luas permukaan dari adsorbennya. Yang kedua, tidak adanya perubahan volume dari adsorben. Yang ketiga, kemurnian dari adsorbennya. Yang keempat, jenis atau gugus fungsi atom yang ada di permukaan adsorbennya tersebut. Nah, untuk melakukan adsorpsi pastinya kita harus memilih adsorben yang baik dong ya. Nah, terdapat beberapa syarat adsorben yang baik. Yang pertama yaitu mempunyai darah serap yang besar. Yang kedua, berupa zat padat yang mempunyai luas permukaan yang besar. Yang ketiga, tidak boleh larut dalam zat yang akan diadsorpsi. Yang keempat, tidak boleh mengadakan reaksi kimia dengan campuran yang akan dimurnikan. Yang kelima, dapat diregenerasi kembali dengan mudah. Dan yang keenam, tidak beracun. Pelaksanaan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, maka dari itu kita harus mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yang digunakan adalah 1. Erlenmeyer, corong, kertas saring, gelas ukur, pipet tetes, batang pengaduk, neraca analitik, gelas arloji, refraktometer yang digunakan untuk mengukur indeks bias, gelas beker, dan bahan yang digunakan adalah alkohol, aqueous, dan juga zeolit sebagai adsorbennya. Nah,
Berikut adalah rangkaian alat yang akan digunakan. Cara kerja. Yang pertama, membuat larutan etanol sebanyak 5 larutan dengan kadar yang berbeda-beda yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang kedua, mengukur indeks bias pada masing-masing larutan tersebut menggunakan refraktometer. Kemudian, menimbang zeolit dengan cara menimbang kertas kosong terlebih dahulu dan kemudian ditambahkan zeolitnya. Kemudian memasukkan zeolit ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Yang kelima, menggosok Erlenmeyer tersebut selama 2 menit dan kemudian diamkan selama 30 menit. Kemudian menyaring larutan dengan menggunakan kertas saring dan menampung filtratnya di Erlenmeyer. Setelah selesai, filtratnya diukur volumenya dengan menggunakan gelas ukur dan kemudian dilihat indeks biasnya menggunakan refraktometer. Pembahasan pada percobaan ini melakukan pemisahan air dari campuran etanol air menggunakan adsorben berupa zeolit. Metode yang digunakan adalah metode statis, yaitu memasukkan larutan komponen yang diinginkan ke dalam wadah yang berisi adsorben. Dalam hal ini yaitu zeolit. Selanjutnya nantinya akan diatur dengan waktu tertentu yang kemudian akan dipisahkan dengan cara penyaringan. Menurut teori, zeolit merupakan kristal aluminia silikat yang bersifat dapat menyerap dengan kapasitas penyerapan yang sangat tinggi. Mekanisme adsorpsi dengan cara zeolit ini nanti akan diserap dan akan menempati pori-pori yang ada di zeolit akan membentuk film atau lapisan tipis di permukaan adsorbennya. Nah, daya serap dari zeolit ini tergantung dari jumlah pori-pori dan permukaan dari zeolit. Nah, percobaan kali ini untuk mengetahui persamaan isoterm adsorpsi dari Frewlitz pada penyaringan air dan campuran etanol air. Faktor yang memengaruhinya adalah yang pertama, luas permukaan adsorben atau banyak sedikitnya adsorben. Menurut teori, semakin banyaknya adsorben yang digunakan, maka kecepatan penyerapannya pun akan semakin cepat. Karena luas dan banyaknya permukaan pori-pori akan dapat menyerap air akan lebih banyak. Yang kedua, yaitu konsentrasi dari zat yang teradsorpsi. Dalam hal ini, semakin rendahnya konsentrasi dari larutan etanol, maka akan semakin banyak air yang akan diserap oleh zeolit. Hal ini karena saat konsentrasi campuran etanol rendah, kandungan airnya pun tinggi, sehingga zeolit dapat lebih banyak menyerap air. Hal-hal yang membuktikan bahwa zeolit ini dapat menyerap air dari campuran etanol air. Yang pertama, dari bagian residu. Massa dari residu akan lebih berat dibandingkan dari massa penimbangan zeolit pertama. Hal ini pada saat dilakukannya pengadukan atau pengojokan, adsorben menyerap air ke dalam pori-pori yang ada di adsorben, sehingga saat penyaringan adsorben atau residunya itu akan memiliki massa lebih berat dibandingkan dari massa awal yang kita timbang sebelumnya. Dan yang kedua, melihat dari filtratnya. Nilai indeks bias dari filtrat akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indeks bias yang sebelumnya dilakukan proses adsorpsi. Hal ini pada saat proses adsorpsi, air akan diserap oleh adsorben, sehingga pada campuran tersebut konsentrasi air pun akan
menurun dan membuat konsentrasi etanol akan meningkat. Semakin tingginya konsentrasi etanol dalam campuran tersebut, maka nilai indeks biasnya pun akan semakin tinggi. Kesimpulan dari percobaan dan juga teorinya kita dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, semakin luasnya pori-pori permukaan adsorben atau banyaknya adsorben, maka semakin banyaknya adsorbat yang terserap. Yang kedua, semakin rendahnya konsentrasi etanol dalam campuran etanol air, maka semakin banyak air yang akan diserap oleh adsorben. Yang ketiga, residu yang dihasilkan dari proses adsorpsi memiliki massa lebih besar dibandingkan dengan massa zeolit penimbangan awal. Yang keempat, filtrat yang dihasilkan dari proses adsorpsi memiliki nilai indeks bias yang lebih tinggi dibandingkan dengan campuran etanol air dalam sebelum dilakukannya proses adsorpsi. Yeay, dari proses adsorpsi ini kita akan mendapatkan etanol yang memiliki kadar yang lebih tinggi lagi, sehingga dapat digunakan untuk bahan pengganti bahan bakar minyak. Sekian video ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi.